Bab 11. Tidak hanya Li Shaoxiong yang ketakutan, tetapi semua orang yang hadir juga ketakutan. Tidak ada yang mengira bahwa Hao Kunqin akan mengundang Dong Changwen, pengacara pertama di wilayah utara, untuk bertindak sebagai pengacara pembelanya. Untungnya, aku tidak berbicara untuk membela Li Xinghua barusan. Sun Jianhong diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Hao Kunqin terlalu arogan untuk memandang rendah Li Xinghua. Tapi sekarang, Sun Jianhong tidak memiliki pemikiran seperti itu di benaknya. Hao Kunqin bahkan dapat mengundang Dong Changwen, yang cukup untuk membuktikan statusnya. Belum lagi membenci Li Xinghua, itu normal untuk membencinya. Fang Ziyuan, yang berada di samping, memandang Li Shaoxiong, yang jatuh ke tanah dengan wajah panik, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Limbah! Fang Ziyuan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Seperti yang ditunjukkan Li Shaoxiong sekarang, dia tidak perlu menunggu persidangan dimulai. Dia tahu bahwa dia akan kalah 100%. Setelah persidangan dikalahkan, Hao Kunqin tidak hanya akan menyingkirkan tuduhan itu. Lebih penting lagi, Lina Fang kemungkinan akan terlibat dalam kasus 6 tahun lalu. Fang Ziyuan menarik napas dalam-dalam, kesuraman di wajahnya menghilang seketika, dan dia berubah menjadi wajah tersenyum lembut. Lama mengagumi nama pengacara Li Dong Changwen, dan akhirnya melihat orang sungguhan hari ini. Bagaimana mungkin seorang pengacara sepertimu merendahkan diri menjadi pengacara pembela untuk Hao Kunqin? Saya bersedia mempekerjakan Anda sebagai saya dengan 10 kali lipat harga Qin. Wen Tian, pengacara pembela putri. Kata-kata Fang Ziyuan penuh dengan kebanggaan dan secara langsung menggunakan serangan moneter terhadap Dong Changwen. Saya melihatnya mengeluarkan buku cek dan pena dari tangannya. Selama Li Xinghua menyebutkan angka, dia segera mengisi cek. Terlihat sangat bangga. Dalam pandangan Fang Ziyuan, dukungan Hao Kunqin tidak lebih dari Dong Changwen. Selama dia membeli Dong Changwen, Hao Kunqin akan mati. Singkirkan buku cekmu, kamu tidak mampu membayarku dengan kekayaanmu, kata Dong Changwen ringan. Fang Ziyuan tertegun sejenak, dia tidak menyangka Dong Changwen akan mempertanyakan kekayaannya. Pengacara Dong mungkin belum mengetahui identitas saya. Saya adalah kepala keluarga Fang, keluarga kaya nomor 1 di Jiangcheng, dan memiliki miliaran aset. Fang Ziyuan menunjukkan sentuhan arogansi di wajahnya. Miliaran aset, berapa banyak? Dong Changwen mendengarkan pengenalan diri Fang Ziyuan, dengan sedikit penghinaan di matanya. Ada banyak orang yang meminta saya untuk menjadi pengacara, termasuk Taipan Real Estate dan raksasa bisnis dengan kekayaan bersih puluhan miliar, dan keluarga kaya dengan warisan ratusan tahun. Bawang manakah keluarga Anda? Dong Changwen mengatakan yang sebenarnya tanpa melebih-lebihkan. Sebagai pengacara nomor 1 di wilayah utara, semua orang yang memintanya untuk menuntutnya semuanya adalah raksasa di sisi ketenaran. Keluarga Fang tidak lebih dari keluarga kecil Jiangcheng nomor 1 yang kaya, dan itu tidak bisa dilihat olehnya sama sekali. Wajah Fang Ziyuan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia menanyai Dong Changwen, keluarga Fang kami tidak memenuhi syarat untuk meminta Anda menjadi pengacara pembela. Jadi kualifikasi apa yang dimiliki Hao Kunqin? Sebelum Fang Ziyuan selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Dong Changwen dengan marah, kamu layak dibandingkan dengan Tuan Qin. Dong Changwen memandang Fang Ziyuan seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Meskipun dia tidak tahu identitas asli Hao Kunqin, dia tahu identitas Jiao Qi, keluarga kaya teratas di provinsi Fengdong, keluarga pertama praktisi pengobatan Tiongkok di wilayah utara, dan garis keturunan langsung dari keluarga Chu. Biarkan putri keluarga Chu mengikutinya berkeliling seperti pengikut. Dari sini kita bisa melihat betapa menakutkannya identitas Hao Kunqin. Keluarga kecil Fang berani memalsukan bukti dan menjebak Tuan Qin. Hari ini, saya harus mengembalikan kepolosan Tuan Qin, kata Dong Changwen dengan jujur. Dia mengabaikan Fang Ziyuan, langsung pergi ke sisi Hao Kunqin, dan membungkukkan tangannya dengan hormat ke arah Hao Kunqin. Kemudian, dari tas kerja, dia mengeluarkan bahan-bahan yang telah dia siapkan sejak lama dan mulai membela Hao Kunqin. Mata Fang Ziyuan bersinar dengan cahaya dingin, dan dengan kemarahan, dia menendang Li Shaoxiong yang masih sok di sampingnya. Jangan terburu-buru membela putriku. Jika kamu kalah dalam persidangan hari ini, kamu akan mati. Ya. Li Shaoxiong berkata dengan cepat. Meskipun dalam persidangan, Li Shaoxiong mati-matian menyerang Hao Kunqin. Namun, penggelapan properti perusahaan 6 tahun lalu dan kasus pemerkosaan yang baru saja diajukan pada awalnya dibingkai dan dibingkai. Dong Changwen bisa melihat kekurangannya secara sekilas dan melakukan serangan balik. Hanya dalam waktu setengah jam, Li Shaoxiong dikalahkan. Dong Changwen tidak hanya berhasil membatalkan kasus ini, tetapi dia juga terlibat dengan Lina Fang.
Dia dan Lina Fang, sebagai dalang yang menjebak Hao Kun Qin, langsung ditangkap dan ditahan di penjara bawah tanah cabang di Zhejiangcheng. Putusan akan segera diucapkan. Ayah, selamatkan aku. Ketika Lina Fang melihat dua agen penegak hukum jahat bumi mendekat dan ingin membawanya ke ruang bawah tanah, dia tiba-tiba pingsan. Duduk merosot di tanah menangis, dia tidak terlihat seperti wanita kaya sama sekali. Fang Dong, selamatkan aku. Li Shaoxiong juga melolong keras, berharap Fang Ziyuan bisa memancingnya keluar. Namun, Fang Ziyuan bahkan tidak memandang Li Shaoxiong, dan langsung mengarahkan pandangannya ke Lina Fang. Swear, yakinlah, ayah akan mengantarmu pulang, kata Fang Ziyuan lembut. Adapun Li Shaoxiong, dia mengabaikannya. Wajah Li Shaoxiong putus asa, dan matanya dipenuhi penyesalan. Dia membantu keluarga Fang melawan lusinan tuntutan hukum dan menghancurkan lusinan perusahaan dan keluarga, tetapi pada akhirnya berakhir seperti ini. Jika Tuhan bisa membiarkan dia melakukannya lagi, dia pasti tidak akan membantu keluarga Fang melakukan kejahatan. Tapi untuk menjadi pengacara yang jujur. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Setiap orang harus menanggung konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. 4 petugas penegak hukum yang jahat masing-masing memimpin Lina Fang dan Li Shaoxiong, meninggalkan kantor dan menuju ke ruang bawah tanah. Hao Kun Qin, meskipun Anda membalikkan kasus ini dan mengambil kembali grup Tianfang. Tapi itu hanya cangkang kosong. Selama Anda bersedia menarik gugatan, saya dapat memberi Anda sejumlah uang, cukup untuk membuat Anda kembali. Fang Ziyuanwang, Hao Kun Qin berkata dengan menggoda. Setelah 6 tahun pengembangan, grup Tianfang telah sepenuhnya bergabung ke dalam grup Fangxi. Meskipun Hao Kun Qin memenangkan kasus ini, semua karyawan di grup Tianfang akan secara sukarela mengundurkan diri selama Fang Ziyuan memberi perintah. Untuk Hao Kun Qin, hanya ada satu perusahaan cangkang dengan nama grup Tianfang. Menurutmu berapa nilai putrimu? Mulut Hao Kun Qin bercanda. 10 juta. Selama kamu mencabut gugatan, aku akan memberimu 10 juta. Fang Ziyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup. Hao Kun Qin tertawa kecil. Lalu berapa banyak yang kamu katakan? Mata Fang Ziyuan suram. Hao Kun Qin perlahan mengulurkan 2 jari. 20 juta, tidak masalah, Fang Ziyuan tidak ragu-ragu. Meskipun lebih dari 20 juta, itu bukan apa-apa bagi keluarga Fang. Tapi Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya sedikit, bagaimana keluarga Nona Fang yang bermartabat bisa bernilai hanya 20 juta? Bukan 20 juta, bukan 200 juta. Fang Ziyuan mengertakkan gigi dan berkata. Tidak, ini 2 miliar. Hao Kun Qin berkata dengan ringan. Bab 12. Kau menipuku. Fang Ziyuan meraung dengan wajah besi. Sebagai keluarga kaya terbesar di Jiangcheng, aset keluarga Fang hanya berjumlah 1,5 minus 6 miliar. Tapi Hao Kun Qin memintanya 2 miliar untuk membuka mulutnya. Jelas, Hao Kun Qin tidak berniat membiarkan Lina Fang pergi dari awal. 2 miliar memang agak sulit bagimu. Kemudian, jika kamu bisa menyerahkan kekayaan keluarga Fang, aku akan membiarkan keluarga Fangmu pergi. Apa yang dikatakan Hao Kun Qin bukan hanya membiarkan Lina Fang pergi, tetapi melepaskan seluruh keluarga Fang, termasuk Fang Ziyuan. Lepaskan keluarga Fang saya, nada yang luar biasa, itu hanya kebetulan untuk memenangkan ronde, dan ekornya naik ke langit. Hao Kun Qin, permainan baru saja dimulai. Pemiliknya akan memberitahu Anda dan menyinggung keluarga Fang kami. Akhir dari pertempuran, Fang Ziyuan berkata dengan kejam. Pada saat ini, dia sudah merencanakan beberapa strategi untuk membunuh Hao Kun Qin di benaknya. Masing-masing dapat membuat Hao Kun Qin mati. Aku telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Jika ini masalahnya, maka keluarga Fang akan menunggu sampai benar-benar hancur. Nada bicara Hao Kun Qin tenang, tetapi kata-katanya penuh dengan rasa dingin yang tak terbatas. Bahkan Sun Jianhong, yang memiliki basis kultivasi awal kekuatan batin, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tatapan menatap Hao Kun Qin penuh dengan kengerian. Tuan dari alam transformasi. Tuan Qin ini jelas merupakan Grandmaster dari alam transformasi. Sun Jianhong meraung liar di dalam hatinya. Dia memandang Fang Ziyuan dengan kasihan. Kekuatan keluarga Fang, meskipun sangat kuat, tetapi dia bahkan berani memprovokasi Master Transformasi Ranah, dan dia bahkan berani mengeluarkan kata-kata kasar untuk membiarkan Master Transformasi Ranah mengetahui nasib menyinggung keluarga Fang. Ini seperti bermain lentera di toilet mencari kematian. Kita lihat saja. Fang Ziyuan tidak melihat simpati di mata Sun Jianhong. Dia mendengus dingin, berbalik dan berjalan menuju kantor. Tepat ketika dia akan berjalan keluar dari kantor, Fang Ziyuan tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Hao Kun Qin dengan ekspresi mengejek di wajahnya.
Apakah kamu tidak mengeluarkan retorikamu sebelumnya? Kamu ingin mendapatkan kembali grup Tianfang dalam 3 hari. Sampai sekarang, apa yang kamu dapatkan hanyalah cangkang kosong. Besok sore, aku akan melelang Tianfang di lelang Tiansheng Mansion. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat datang dan membeli rumah Tianfang. Setelah itu, Fang Ziyuan mencibir dan berbalik. Meskipun gedung Tianfang awalnya dibangun oleh Hao Kun Qin sendiri, namun, setelah 6 tahun, di bawah operasi keluarga Fang, gedung Tianfang telah lama menjadi milik pribadi keluarga Fang. Bahkan jika Hao Kun Qin memenangkan kasus ini, dia tidak bisa mengambilnya kembali. Jiao Qi datang ke sisi Hao Kun Qin dan berkata dengan wajah dingin, "Raja Naga, keluarga Fang terlalu arogan. Jika Anda membiarkan bawahan Anda mengambil tindakan, dalam 3 hari, bawahan Anda akan dapat masuk ke keluarga persegi." Meskipun keluarga Chu tempat Jiao Qi berada hanyalah keluarga praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang ahli dalam pengobatan. Tetapi sebagai raksasa teratas di Provinsi Fengdong, sangat mudah untuk melangkah ke rumah persegi. Hao Kun Qin melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, "Terlalu membosankan untuk bermain seperti itu. Hanya dengan menghancurkan keluarga Fang selangkah demi selangkah dan membiarkan Fang Ziyuan jatuh ke dalam keputusasaan tanpa batas, saya dapat membalas dendam saya sebelumnya." "Ya?" Ciuman Qi menanggapi. Setelah Fang Ziyuan meninggalkan cabang Disa, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor di buku alamat, dan memutarnya. Setelah beberapa detik, panggilan itu terhubung. "Su Haoyan, bukankah kamu selalu ingin mendominasi dunia bawah tanah Jiangcheng? Patriarku memberimu kesempatan ini. Selama kamu membantuku menyelesaikan satu orang, aku akan membubarkan perusahaan keamanan naga hitam dan berhenti mencampuri dunia bawah tanah Jiangcheng," kata Fang Ziyuan dengan dingin. Ada suara arogan dan mendominasi di telepon. "Patua Fang, apa yang kamu katakan itu benar?" Dengarkan suaranya, orang di ujung telepon mungkin baru berusia 27 atau 18 tahun. "Itu benar. Untuk menunjukkan ketulusan, pemilik keluarga ini bersedia menjual rumah Tianfang kepadamu dengan harga murah," kata Fang Ziyuan. "Ini kesepakatan. Anda mengirim informasi orang yang ingin Anda selesaikan. Ini akan diatur oleh Tuan Muda," jawab di ujung telepon. "Bagus." Fang Ziyuan menutup telepon, lalu mengedit pesan teks dan mengirimkannya. "Hao Kun Qin, bertarung denganku. Kamu masih jauh di belakang." Fang Ziyuan meletakkan telepon, dan cahaya dingin terpantul pada lensa kacamata yang berat. Panggilan yang baru saja dia panggil adalah Su Haoyan, Tuan Muda keluarga Su, salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng. Di Jiangcheng, selain keluarga Fang, ada 4 keluarga teratas. Secara kolektif dikenal sebagai 5 raksasa di Jiangcheng. 5 raksasa ini memegang lebih dari 70% kekayaan Jiangcheng. Industri di tangan mereka melibatkan real estate, e-commerce, pakaian, hiburan dan industri lainnya. Hampir setiap raksasa menguasai beberapa industri. Tetapi keluarga Su tempat Su Haoyan berada berbeda dari 4 raksasa lainnya. Keluarga Su hanya fokus pada satu industri, dan itu adalah industri hiburan. Sebagian besar bar dan KTV di Jiangcheng berada di bawah kendali keluarga Su. Meskipun perusahaan keamanan naga hitam yang didirikan oleh keluarga Fang adalah kekuatan bawah tanah paling kuat di Jiangcheng, tapi keluarga Su adalah raja sebenarnya dari dunia bawah tanah Jiangcheng. Itu adalah hari berikutnya dalam sekejap mata. Setelah Hao Kun Qin makan siang dengan ayahnya, dia berangkat ke situs lelang Tiansheng Hotel. Ketika Jiao Qi mengendarai Hummer dan meninggalkan gedung tabung, dalam bayang-bayang, sosok gelap mengeluarkan ponselnya dan melaporkan, targetnya telah pergi. Di dalam Hummer, Jiao Qi bertanya dengan curiga, "Raja Naga, pria itu baru saja berani mengawasi kediamanmu, mengapa dia tidak membiarkan bawahannya mengeksekusinya?" Hao Kun Qin menutup matanya, bersandar di bagian belakang kursi, dan berkata dengan ringan, "Ini hanya semut, jangan repot-repot." Meskipun bayangannya tersembunyi dengan baik, Hao Kun Qin dan Jiao Qi keduanya adalah master top. "Saya menemukannya ketika saya turun, tetapi saya mengabaikannya." Setengah jam kemudian, ketika Jiao Qi mengendarai Hummer ke persimpangan jalan, perubahan mendadak terjadi. Di sisi lain jalan, saat itu lampu merah. Beberapa mobil berhenti di persimpangan. Tapi sebuah truk besar yang pindah rumah tiba-tiba bergegas keluar dan menabrak Hummer di mana Hao Kun Qin berada dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, jika Jiao Qi menginjak pedal gas dengan keras, masih ada secercah harapan untuk menghindari truk besar itu. Namun, Hao Kun Qin tidak membiarkan Jiao Qi melakukan ini. Di dalam mobil, mulut Hao Kun Qin menimbulkan seringai menghina. Dia memerintahkan ciuman Qi, "Ayo."
Ya? Jiao Qi membanting kemudi, dengan paksa memutar bagian depan Hummer, dan langsung menabrak truk besar itu. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua mobil itu saling bertabrakan dengan keras. Dalam keadaan normal, jika truk besar menabrak mobil pribadi tersebut pasti akan rusak parah. Namun, pemandangan mengejutkan muncul. Hummer Hao Kun Kin masih utuh, bahkan bagian depan mobil pun tidak. Di sisi lain, truk besar itu hancur, dan seluruh bagian depan truk penyok yang sangat mengerikan. Sopir truk besar itu langsung terjepit di bagian depan yang cekung dan tewas di tempat. Jiao Qi memandang truk yang ceroboh dan mencibir, "Idiot, Hummer militer buatan Long Ting saya sepenuhnya tahan peluru. Bahkan jika itu bertabrakan dengan truk berbobot 10 ton, itu akan baik-baik saja. Sebuah truk besar yang bergerak pulang juga ingin menabrak." Bab 13. Periksa, tulisan tangan siapa truk besar ini. Lalu aku memberitahu Sun Jianhong untuk menangani tindak lanjut, kata Hao Kun Kin acuh tak acuh. Ya? Setelah Jiao Qi melakukan 2 panggilan telepon berturut-turut, dia menyalakan kembali Hummer dan menuju ke Hotel Tiansheng. Tiansheng Hotel adalah milik keluarga teratas Seng Jia di ibu kota provinsi, yang telah tersebar di seluruh provinsi Fengdong. Ada Hotel Tiansheng di pusat setiap kota di provinsi ini. Di Tiansheng Hotel, selain dekorasi kelas atas, masakan kelas atas, dan layanan yang sangat mewah, hal yang paling menarik adalah lelang Tiansheng di atas hotel. Sebagai lelang teratas di provinsi Fengdong, lelang Tiansheng seringkali menampilkan harta langka. Harga transaksinya bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Hao Kun Kin dan Jiao Qi berjalan melewati lobi hotel dan mengambil tangga lurus langsung ke puncak hotel. Begitu mereka berdua keluar dari lift, mereka dihentikan oleh 2 pria kekar berpakaian hitam. Lelang Tiansheng hanya akan menerima VIP dengan kartu keanggotaan. Tolong tunjukkan kartu keanggotaan Anda. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin ketika dia melihat Hao Kun Kin dan Jiao Qi merentangkan tangan kanannya. Sebagai lelang tingkat atas, lelang Tiansheng secara alami tidak mungkin dibuka untuk orang biasa. Hanya orang-orang dengan status dan status tertentu yang memenuhi syarat untuk mengajukan kartu keanggotaan dan berpartisipasi dalam lelang. Ada 4 tingkatan kartu keanggotaan, dari yang tinggi hingga yang rendah, kartu platinum, kartu emas, kartu perak, dan kartu perunggu. Bahkan kartu tembaga kelas terendah harus memiliki setidaknya puluhan juta aset untuk memenuhi syarat. Kartu platinum tingkat tertinggi tidak dapat diproses dengan uang. Itu juga harus memiliki status yang cukup. Menurut legenda, Tiansheng Hotel hanya memproduksi 10 kartu platinum. Mereka diberikan kepada 10 bos teratas. Fang Ziyuan menempatkan lelang Tianfang Daxia di lelang Tiansheng. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Hao Kun Kin. Biarkan dia menonton gedung Tianfang yang dia bangun dan dibeli oleh orang lain. Tapi dia bahkan tidak bisa memasuki pintu pelelangan. Bagaimana mungkin Hao Kun Kin tidak mengerti pikiran Fang Ziyuan? Tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, konspirasi apapun akan berantakan. Jiao Qi mengeluarkan kartu keanggotaan putih mengkilat dan melemparkannya ke pria berotot hitam itu. Ini adalah kartu platinum tingkat tertinggi dari Tiansheng Hotel. Kakek Jiao Qi, Chu Huaitian, kepala keluarga Chu, adalah praktisi pengobatan Tiongkok nomor 1 di wilayah utara. Secara alami, dia adalah salah satu dari 10 bos teratas dengan kartu platinum. Kemarin, Jenderal Jiao Qi Fang Ziyuan akan melelang gedung Tianfang di lelang Tiansheng, setelah berita tentang gedung Tianfang dilelang dari keluarga Chu. Chu Huaitian memerintahkan seseorang untuk memberikan Jiao Qi kartu platinumnya semalaman. Mereka juga menjatuhkan hukuman kepada Jiao Qi, tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan, kita juga harus membeli gedung Tianfang untuk Hao Kun Kin. Setelah menerima kartu platinum, pria berotot hitam itu terkejut, kartu keanggotaan tidak hanya emas, perak, dan perunggu. Mengapa kartu anggota ini berwarna putih? Sebelum dia selesai berbicara, wajah pria kekar berbaju hitam itu tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahwa dia telah menemukan kartu platinum legendaris. Pria berotot berbaju hitam itu memegang kartu platinum di kedua tangannya, dan suaranya dengan gemetar berkata, "Dua tamu terhormat, tunggu sebentar, saya akan mengundang manajer." Mampu memegang kartu platinum sudah cukup untuk membuktikan bahwa Hao Kun Kin dan Jiao Qi luar biasa. Itu bukan lagi yang bisa diterima oleh orang kecil seperti dia, dan manajer harus menerimanya secara pribadi. Tepat ketika Hao Kun Kin dan Jiao Qi sedang menunggu manajer Hotel Tiansheng. Pintu lift di belakangnya terbuka, dan seorang pria muda berbalut nama merek dan wajah penuh kecemburuan berjalan keluar dari lift dengan tangan memeluk seorang wanita dengan riasan tebal dan pakaian terbuka. Pria muda itu memegang kartu keanggotaan perak di tangannya, membuktikan bahwa dia adalah anggota perak Hotel Tiansheng.
Selamat datang di Saodu. Pria berotot hitam lainnya yang tinggal di belakang berkata dengan hormat kepada pemuda itu. Jelas, ini bukan pertama kalinya Du Shao berpartisipasi dalam pelelangan Tiansheng. Du Shao memeluk wanita itu dalam pelukannya dan berjalan menuju venue dengan ekspresi bangga. Ketika dia melewati Hao Kun Qin dan Jiao Qi, sudut matanya tiba-tiba melihat Jiao Qi. Gadis yang cantik. Du Shao tiba-tiba berhenti, menatap Jiao Qi dengan rakus. Meskipun wanita dalam pelukannya tidak terlihat buruk, dia juga dalam kondisi yang baik. Tapi dibandingkan dengan Jiao Qi, itu benar-benar berbeda. Qi mencium wajah dingin dan arogan itu, ditambah dengan sosoknya yang berapi-api. Biarkan Saodu ingin segera menerkam. Saodu menjilat bibirnya dengan rakus, melihat lebih dekat pada ciuman Hao Kun Qin dan Qi, dan melihat bahwa keduanya dihentikan di luar oleh pria kuat berbaju hitam, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan tampilan yang jelas. Ternyata itu adalah karakter kecil tanpa kartu keanggotaan, dengan pendamping wanita yang begitu menakjubkan di sampingnya, itu hanyalah hal yang kejam. Du Shao memandang Hao Kun Qin, dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Dia melepaskan pendamping wanita di tangannya, mengatur pakaiannya, dan berjalan langsung ke Jiao Qi. Nyonya, pasangan pria Anda tampaknya tidak terlalu baik, Anda bahkan tidak memiliki kartu keanggotaan untuk Hotel Tiansheng. Ben Shao merasa bahwa Anda perlu mengganti pasangan pria. Saodu bermain dengan kartu Bank of China, memamerkan identitasnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat Hao Kun Qin berdiri di samping Jiao Qi dengan tidak menarik. Melihat Ben Shao ada di sini, jangan terburu-buru. Hao Kun Qin menatap Du Shao tanpa emosi, dan mengeluarkan nada dingin. Gulungan. Du Shao sangat marah, kamu berani membiarkan Ben Shao pergi. Apakah kamu tahu siapa Ben Shao? Aku adalah keluarga Du, dan aku bisa menghancurkanmu dengan jariku. Kamu sekarang berlutut dan memohon belas kasihan, Ben Shao. Mungkin itu bisa memberimu jalan keluar. Mata Hao Kun Qin langsung menjadi sangat dingin. Cium, telapak tangan. Ya? Ciuman Qi, yang sudah mendidih dengan marah di samping, bergerak dalam sekejap. Aku melihat tangannya secepat kilat. Du Shao menamparkan Du Shao beberapa kali. Wajah Fan Du Shao bengkak seperti kepala babi. Kamu berani mengalahkan Ben Shao? Du Shao meraung, Ben Shao akan membunuhmu hari ini. Pada saat ini, manajer Hotel Tiansheng, Seng Hong, bergegas setelah menerima laporan dari pria berotot hitam itu. Manajer Seng, kamu datang dengan tepat. Pelacur-pelacur ini berani memukuli anggota kartu perak Hotel Tiansheng. Jangan cepat-cepat tangkap mereka, teriak Du Shao. Setelah mendengar ini, ekspresi Seng Hong tiba-tiba berubah, dan dia berjalan menuju Du Shao dengan cepat. Tepat ketika Du Shao berpikir bahwa Seng Hong akan membalaskan dendamnya, dia menamparnya dengan keras dan menjatuhkannya ke tanah. Saya melihat Seng Hong membungkuk sedikit, dan menghadap Hao Kun Qin dengan hormat, berkata, pemuda ini, apakah dia puas dengan apa yang baru saja dia mainkan? Jika dia tidak puas, saya akan meminta seseorang untuk datang, dan kemudian memberinya hukuman berat. Pelajaran. Saodu menutupi wajahnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Manajer Seng, saya anggota kartu perak Hotel Tiansheng. Tidak apa-apa jika Anda tidak membantu saya, tetapi bahkan membantu jalang ini. Diam, hanya anggota kartu perak belaka, berani menyinggung anggota kartu platinum, hampir mati. Seng Hong memarahi dengan marah. Bab 14. Apa? Ketika Du Shao mendengar kata-kata Seng Hong, matanya melebar, dan wajahnya penuh ketakutan. Dia telah menyinggung salah satu dari 10 anggota kartu platinum Hotel Tiansheng. Keluarga Du di mana dia berada, meskipun asetnya lebih dari 100 juta. Tapi di Jiangcheng, itu hanya keluarga lapis kedua. Bahkan 5 raksasa di Jiangcheng tidak mampu menyinggung. Belum lagi apa yang dia sakiti sekarang adalah bos top yang 10 kali, 100 kali lebih menakutkan daripada 5 raksasa di Jiangcheng. Du Shao, yang sebelumnya sangat arogan, langsung membujuknya. Dia berlutut di depan Hao Kun Qin, menamparkan dirinya sendiri dengan keras, dan memohon dengan getir, Paman, Anda memiliki banyak hal, tetapi saya memiliki pengetahuan umum tentang hal-hal lain. Anda hanya membiarkan saya sebagai kentut. Pendamping wanita yang dibawa Saodu ketakutan saat dia melihat pemandangan di depannya. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Muda Du, yang berada di Jiangcheng, bahkan tidak menginginkan harga dirinya untuk meminta maaf kepada Hao Kun Qin. Lain kali jika Anda menyinggung seseorang, ingatlah untuk tetap membuka mata. Ada beberapa orang yang tidak akan pernah bisa Anda sakiti. Hao Kun Qin merendahkan, menatap Du Shao, seolah melihat seekor semut.
Dia menoleh untuk melihat Seng Hong, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak ingin melihat keluarga Du lagi di Tiansheng Hotel." Bagaimanapun, Hao Kun Qin mengambil Jiao Qi, melangkahi Du Shao, dan berjalan langsung ke tempat pelelangan. "Ya?" Seng Hong membungkuk sedikit dan menjawab dengan hormat. Setelah bangun, Seng Hong menghadap Du Shao dan dengan acuh tak acuh mengucapkan kalimat, "Mulai sekarang, saya akan menarik keanggotaan kartu perak Du dan tidak akan pernah melakukannya lagi. Di Provinsi Fengdong, semua hotel Tiansheng tidak akan pernah menerima orang-orang Du." Du Shao duduk lumpuh di tanah dengan wajah putus asa. Karena dia, seluruh keluarga Du dimasukkan dalam daftar hitam oleh Hotel Tiansheng. Bahkan jika keluarga Du berkembang dengan baik di masa depan, mereka akan menjadi raksasa tingkat pertama di Jiangcheng, dan bahkan memasuki jajaran raksasa provinsi. Mereka tidak bisa lagi masuk ke Hotel Tiansheng. Setelah Seng Hong berurusan dengan Du Shao, dia buru-buru mengikuti Hao Kun Qin dan Jiao Qi untuk memimpin mereka berdua. Karena saya tidak menerima berita tentang dua tamu terhormat yang akan datang. Jadi saya tidak menerimanya terlebih dahulu. Mohon maafkan saya untuk dua tamu terhormat itu. Seng Hong meminta maaf dan meminta maaf. Bagus. Hao Kun Qin berkata dengan acuh tak acuh. Seng Hong menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia membawa Hao Kun Qin dan Jiao Qi ke kotak pegas di lantai 2. Segera setelah kotak dibuka, perasaan pegas yang kuat muncul. Di dalam kotak, desainnya sangat indah. Ada juga berbagai tanaman hijau yang berharga dan pohon-pohon kuno di sekitar, membuat orang merasa seperti berada di musim semi. "Dua tamu terhormat, apakah Anda puas dengan kotak ini?" Seng Hong bertanya dengan hati-hati. "Tidak buruk," kata Hao Kun Qin datar. Sebagai komandan Longting, dia telah berpartisipasi dalam berbagai lelang kelas dunia. Saya telah melihat bahkan kotak yang paling indah. Kotak dengan tema musim semi di depan saya hanya bisa dikatakan hampir tidak menarik perhatian, dan tidak ada yang menarik darinya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kedua tamu terhormat itu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku kapan saja. Seng Hong membungkuk memberi hormat dan keluar dari kotak. Tepat ketika Hao Kun Qin dan Jiao Qi masuk ke dalam kotak bergaya Chun. Di kotak Xia di samping, wajah Fang Ziyuan suram seperti air. "Aksinya gagal, bukankah kamu mengatakan bahwa itu sangat mudah?" Fang Ziyuan memandang Su Haoyan. Su Haoyan berkata dengan dingin, "Ada yang tidak beres. Jangan khawatir, saya akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda." Ketika pelelangan selesai, Ben Shao akan mengambil gambar sendiri dan mengakhiri Hao Kun Qin. Fang Ziyuan sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia bangkit dan berjalan ke kaca. Dia melihat ke lobi di lantai pertama dan mencari bola bali beberapa kali. Hao Kun Qin tidak ditemukan. Sudut mulut Fang Ziyuan tidak bisa menahan senyum dingin. "Hao Kun Qin, meskipun kamu lolos dari langkah pamungkas Su Haoyan dan datang ke Tiansheng Hotel, tapi kamu hanya bisa berdiri di luar pelelangan dan menonton gedung Tianfangmu sendiri dan dibeli oleh orang lain." Beberapa menit kemudian, di bawah naungan juru lelang, lelang Tiansheng secara resmi dimulai. Seiring waktu, harta dilelang oleh para tamu dengan harga tinggi, dan tidak ada lelang kelas 1. 1 jam kemudian, pelelangan Tiansheng akhirnya berakhir, dan penawaran untuk bagian terakhir gedung Tianfang akan segera dimulai. Harga awal adalah 50 juta yuan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta yuan. Sekarang penawaran dimulai. Begitu suara juru lelang jatuh, suara sombong datang dari kotak Xiazi. 51 juta, keluarga Su menginginkan gedung Tianfang. Para tamu yang awalnya berencana untuk berpartisipasi dalam penawaran langsung mati. Tidak ada yang berani bersaing dengan Su Haoyan. Juru lelang melihat sekeliling dan tidak melihat ada yang menawar, hanya untuk mengatakan, 51 juta, pertama kali. 51 juta, kedua kalinya. Tepat ketika juru lelang hendak menjatuhkan palu, suara dingin tiba-tiba datang dari kotak nama Chun, yang langsung menggandakan harganya. 100 juta. Ada keributan di tempat itu. Siapa yang berani bersaing dengan Su Haoyan? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Dengarkan suaranya, sepertinya itu bukan dari 4 raksasa lainnya. Orang ini sudah mati. Titik. Di dalam kotak Xiazi, Fang Ziyuan memecahkan gelas anggur di tangannya, menggertakkan giginya dan berkata, "Hao Kun Qin." Dia awalnya berpikir bahwa lelang gedung Tianfang akan ditempatkan di lelang Tiansheng. Dapat mempermalukan Hao Kun Qin dengan baik.
Tapi dia tidak menyangka bahwa Hao Kun Qin tidak hanya memasuki tempat lelang, tetapi juga duduk di dalam kotak. Su Haoyan di samping sama-sama marah. Dia sudah melepaskan, mengatakan bahwa keluarga Su menginginkan gedung Tianfang. Hao Kun Qin bahkan berani mengajukan penawaran, yang hampir ditampar wajahnya. Tuan muda Ben belum berurusan denganmu secara pribadi, jadi kamu begitu berani datang untuk mengganggunya dulu. Tuan muda ingin melihat, apa yang kamu perdebatkan denganku. Su Haoyan meraung dengan dingin, 110 juta. Sebelum dia selesai berbicara, Hao Kun Qin menawar lagi, masih hampir menggandakan harganya. 200 juta. Su Haoyan mengertakkan gigi dan meraung, 210 juta. 400 juta. Para tamu dan juru lelang semua tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa gedung Tianfang akan dijual dengan harga setinggi langit 400 juta. Ini telah memecahkan rekor lelang tertinggi di lelang Jiangcheng Tianseng. Ketika semua orang terkejut, Fang Ziyuan tiba-tiba mencibir, Hao Kun Qin, Anda benar-benar berani mengajukan penawaran. Bahkan jika itu adalah keluarga kami, Anda tidak dapat mengeluarkan uang tunai 400 juta, bagaimana Anda bisa mengeluarkannya? Pemilik keluarga meminta surga, lelang Seng akan memeriksa akunnya. Kata-kata Fang Ziyuan mengingatkan Su Haoyan. Ya, Ben Shao juga meminta untuk memeriksa akun. Meskipun 5 raksasa di Jiangcheng memiliki aset lebih dari 1 miliar, tapi itu mengandung banyak aset tetap. Bahkan jika semua modal kerja grup Fang dikeluarkan, itu hanya akan dapat menghabiskan paling banyak 300 juta. Itu tidak cukup untuk membuat 400 juta. Oleh karena itu, Fang Ziyuan dan Su Haoyan sama sekali tidak percaya bahwa Hao Kun Qin dapat mengeluarkan 400 juta. Sementara keduanya menunggu untuk melihat lelucon Hao Kun Qin, Seng Hong, manajer Hotel Tianseng, tiba-tiba berbicara. Tidak perlu memeriksa akun, selama Tuan Qin mau, Hotel Tianseng saya pertama-tama dapat membayar tawaran 400 juta untuknya.